Terhadap semua hal negatif, hal buruk, kemalangan yang menimpa diri kita maupun perusahaan kita, itu sebenarnya salah siapa sih? Nah, pada topik hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang bernama radical responsibility. Ya, radical responsibility atau tanggung jawab yang ekstrim ini mengatribusikan semua kemalangan dan kesalahan yang terjadi di kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Sebelum saya bahas kenapa konsep ini sangat menarik dan sangat membantu Anda, tolong like, share, and subscribe video ini, ya, terutama share kepada orang-orang yang Anda rasa perlu mendengarkan apa yang hendak saya sampaikan. Jadi menurut pendapat saya pribadi, kalau saja semua orang itu menerapkan prinsip ini, maka segala permasalahan yang timbul, termasuk masalah hukum, ini akan lebih mudah diuraikan. Bayangkan saja, misalnya seorang suami dan istri, ketika mereka berantem, daripada mereka saling menyalahkan, mereka bilang seperti ini. Suami bilang, oh ya maaf, ini semua salah saya. Sebagai kepala rumah tangga, saya kurang kompeten. Saya akan berusaha untuk menjadi kepala keluarga yang lebih baik lagi. Nah, sedangkan si istri alih-alih bilang, ya kamu yang salah, kamu kurang kompeten. Tapi si istri bilang seperti ini, oh enggak, saya juga ada salahnya. Saya yang kurang menjalankan tugas saya sebagai penolong, saya kurang bantuin kamu, kurang support mungkin, kurang perhatian atau apalah. Tolong maafkan saya juga akan berusaha lebih baik lagi. Nah, konsep seperti ini juga bisa ditranslasikan ke dunia perusahaan. Ya, kalau misalnya setiap sengketa antara pimpinan dan bawahan, itu mereka bilang seperti itu. Ya, pemimpinnya bilang, wah saya sebagai leader yang keliru. Ya, maaf ya, nanti saya coba untuk lebih baik lagi dalam membuat kebijakan perusahaan, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan. Nah, karyawannya alih-alih semakin menjadi-jadi dan semakin berdemo, mereka juga mengatakan hal yang sama. Maaf Pak, kalau mungkin selama ini kerjanya kita kurang bagus, ya kurang memenuhi KPI atau ekspektasi Bapak, sehingga Bapak merasa berat untuk menaikkan gaji atau tunjangan kita. Ke depan saya akan arahkan anak-anak yang lain supaya dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Enak nggak dengarnya? Saya tahu ini hal yang mustahil ya. Mustahil untuk dilakukan. Bukan hampir mustahil, tapi udah pasti mustahil. Karena kan nggak mungkin ya, setiap orang itu nggak punya ego atau nggak ada permasalahan pribadi. Dan memang some people are really beyond saving gitu. Banyak orang tuh nggak bisa diselamatkan. Kita lihat aja di politik. Ya. Rakyat selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah selalu menyalahkan rakyat. Coba kalau rakyat ini semua alih-alih menyalahkan, wah ini Pak Presiden seperti ini, Pak Menteri seperti ini, DPR seperti ini. Bagaimana kalau mereka saling menyalahkan antar diri mereka masing-masing? Nah, maksudnya gimana Pak? Misalnya, ada DPR dari Jawa Timur nggak perform. Alih-alih kita menegur atau mengkritisi oknum tersebut saja, kita juga menyadarkan teman-teman yang lain untuk bilang, wah gimana tuh Jatim? Kamu pilihnya gimana? Ya? Atau kita yang Jatim, kita ini milihnya gimana? Lain kali kita jangan dong pilih orang yang tidur atau main game ketika rapat, seperti kasus DPRD Jambi kemarin. Tapi ini kan nggak mungkin ya. Susah sekali itu dilakukan. Tapi, kendati pun ini susah dilakukan, kita bisa kok menerapkan hal-hal semacam ini di lingkungan kecil kita sendiri. Contoh itu tadi dalam ruang lingkup keluarga, dalam ruang lingkup perusahaan, dan organisasi-organisasi lain di mana kita terlibat. Karena dengan menerapkan prinsip seperti ini, maka permasalahan hukum itu nggak perlu menjadi besar banget. Ya contohlah perceraian. Kalau masing-masing pihak benar-benar nggak bisa nih ceritanya untuk balikan, ya harus berpisah. Mengenai hak asuh anak, bisa nggak dengan lapang dada si ayah bilang, oh ya saya selama ini kurang menafkahi. Ya saya coba, memang meskipun udah nggak bisa lagi kita bersama, saya akan upayakan sebaik mungkin untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan saya. Sedangkan sang ibu juga bilang, oh ya mungkin selama ini saya selalu sering ninggal anak-anak ya. Meskipun dengan alasan saya mencari nafkah, mungkin ini yang menyebabkan dinamika keluarga berubah sehingga
hal ini sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan. Kedepannya kalau hak asuh anak di saya akan berusaha A, B, C. Dan kalau memang nggak bisa, saya rela kok hak asuh anak dipegang sama calon mantan suaminya ini. Atau mungkin dengan hubungan bisnis berkontrak. Oh ya, mungkin kemarin saya kirim barangnya telat. Jadi Anda cash flow-nya terganggu, nggak bisa jual barang, ya kan? Nggak bisa jual barang, cash flow terganggu, sehingga pembayaran ke saya tertunggak. Ada nggak hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membantu kelancaran cash flow Anda, sehingga Anda bisa bayar saya? Ya, tepat waktu. Nah, konsep ini sekali lagi memang mustahil untuk dilakukan. Tapi karena ini mustahil untuk dilakukan, maka dari itu jangan komplain kalau perusahaan Anda, keluarga Anda itu sering bermasalah. Karena prinsip baru satu konsep ini aja nggak bisa diterapkan secara umum. Pasti banyak yang protes tuh, Pak, ini orang kurang ajar, ini gini. Iya, saya kan tadi sudah bilang, banyak orang memang beyond saving. Banyak orang memang ketika dari awal dia ngutang, dia niatnya nggak bayar. Ketika awal dia menikah, dia memang tidak berniat memberi nafkah. Ketika seorang menjadi ibu, dia memang tidak berniat untuk membesarkan anak. Maunya enaknya saja. Banyak memang seperti itu. Tapi karena memang dunia ini seperti itu, makanya Anda sekalian ini butuh yang namanya pengacara. Untuk mengamankan sebelum hal-hal ini terjadi, ya, membantu Anda untuk berdiskusi mengenai what if scenarios. Ya, gimana kalau ini, gimana kalau itu, gimana kalau sana yang salah, gimana kalau saya yang salah di bidang ini, di bidang itu. Lalu mengamankan ketika jalannya berkontra, ada sengketa-sengketa kecil, bisa diselesaikan dengan merujuk kepada apa yang sudah disepakati 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, yang mungkin kalian sudah lupa. Lalu juga untuk memitigasi ya besarnya kerugian yang timbul kalau ini sudah bermasalah, sudah jadi kasus. Ya, paling nggak ada mediasinya. Ya, ada upaya-upaya dilakukan untuk mencari jalan keluar yang terbaik sebelum masuk ke ranah pengadilan. Nah, jadi kalau buat kalian yang merasa lawyer itu mahal, ya, nggak punya budget untuk lawyer, kalian nggak anggarkan dari awal, ya dalam sehari-hari kalian menjalani kehidupan keluarga, bekerja, berbisnis, dan lain-lain, cobalah terapkan prinsip-prinsip seperti ini. Kalau kalian budget aja nggak punya, ini hal yang kecil aja yang bisa kalian rubah dari diri kalian sendiri aja kalian nggak bisa lakukan. Ya terus kalian mau apa? Kembali lagi semua ada harganya. Kalau kita nggak punya duit, paling nggak jadi decent human being, ya, manusia yang wajar lah, yang beradab gitu. Karena kebiadaban dan ketidakberadaban itu merupakan sebuah kemewahan yang bisa dinikmati hanya oleh kalangan-kalangan tertentu yang punya duit. Sehingga ketika ada masalah timbul, mereka bisa menyelesaikannya dengan uang. Kalau Anda yang belum ada uang, ya pelan-pelan lah belajar seperti ini, supaya ketika suatu hari kalian juga sudah punya uang, kalian itu nggak takabur dengan kekuasaan yang kalian pegang. Sampai sini aja topik hari ini. Kembali lagi, like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini. Terima kasih.